Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wahyuni dengan NIM 23552011110011. Pada video kali ini saya akan menyampaikan refleksi pembelajaran saya yang saya ikuti selama satu semester pada mata kuliah Etika Hukum dan Profesi. Awalnya saya mengira mata kuliah ini hanya akan membahas mengenai aturan dan hukum di bidang IT. Namun setelah mengikuti seluruh pertemuan, saya menyadari bahwa mata kuliah ini justru membentuk cara berpikir, sikap, dan tanggung jawab moral saya sebagai calon profesional di bidang IT itu sendiri. Setiap pertemuan memberikan pemahaman baru yang saling terhubung dan membuat saya melihat dunia teknologi tidak hanya dari sisi teknis, tapi juga dari sisi kemanusiaan dan sisi hukum. Untuk pertemuan pertama, kami akan membahas mengenai pengenalan etika hukum dan profesi. Pada pertemuan pertama, dosen menjelaskan bahwa mahasiswa IT bukan hanya calon programmer atau teknisi, tapi juga calon profesional yang akan memegang tanggung jawab yang besar terhadap data, sistem, dan masyarakat. Teknologi berkembang sangat cepat, tapi kesadaran etika sering tertinggal. Dari sini saya mulai memahami bahwa kecerdasan tanpa etika bisa berbahaya. Kontrak perkuliahan yang dibahas juga memberi pembelajaran penting. Aturan pertama yaitu adalah disiplin, kejujuran akademi, dan sikap saling menghargai. Bukan sekedar tata tertib kampus, tapi juga latihan awal menjadi pribadi profesional. Hal yang sederhana seperti tidak datang tepat waktu, tidak menyontek, tidak memotong pembicaraan lain adalah bagian dari pembentukan etika itu sendiri. Kemudian pada pertemuan kedua kami membahas mengenai etika, etiket, norma, moral, dan akhlak. Pada pertemuan ini saya belajar membedakan istilah yang sebelumnya sering saya anggap sama. Etika ternyata membahas nilai buruk dan nilai baik secara mendalam, sedangkan etiket hanya berkaitan dengan sopan santun lahiriah. Kami juga mempelajari berbagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Saya jadi lebih paham bahwa norma agama, keasusilaan, kesopanan, dan hukum saling melengkapi dalam menjaga keteraturan sosial. Jika salah satu dilanggar, dampaknya bisa luar biasa. Pembahasan tentang akhlak sangat membekas bagi saya. Akhlak adalah karakter baik yang tertanam dari diri sehingga seseorang berbuat baik bukan karena takut hukum, tapi karena kesadaran pribadi. Ini membuat saya berpikir bahwa etika sejati berasal dari hati dan bukan sekadar aturan tertulis. Kemudian pada pertemuan ketiga yaitu membahas mengenai etika profesi, etika Islam, dan teori etika. Pertemuan ini membuka wawasan bahwa setiap profesi memiliki tanggung jawab moral. Dalam bidang TI, kesalahan kecil bisa berdampak sangat besar, misalnya kebocoran data pengguna. Nilai etika dalam Islam seperti jujur, amanah, adil, dan profesional terasa sangat relevan. Saya menyadari bahwa menjadi seorang profesional tidak cukup hanya sebagai ahli saja, tapi juga harus dapat dipercaya. Kami juga mempelajari teori etika seperti teotologi yang mempelajari dari hasil, deontologi yang menilai dari kewajiban, dan etika kebajikan yang menilai dari karakter perilaku. Dari sini saya belajar bahwa pengambilan keputusan etis bisa dipertimbangkan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Kemudian pada pertemuan keempat membahas mengenai profesi TI, kompetensi, dan sertifikasi IT. Saya menjadi memahami perbedaan antara pekerjaan biasa serta pekerjaan profesi. Profesi menuntut keahlian khusus, pendidikan, kode etik, dan tanggung jawab sosial di dalam dunia IT. Tanggung jawab besar karena sistem yang digunakan banyak orang. Materi ini menyadarkan saya pentingnya soft skill seperti komunikasi dan kerja sama tim. Sertifikasi profesi juga dikenalkan sebagai bukti kompetensi saya menjadi termotivasi untuk terus mengembangkan diri sendiri. Tidak hanya belajar coding, tapi juga meningkatkan kualitas diri secara menyeluruh. Kemudian pada pertemuan kelima kami membahas mengenai etika komputer dan kode etik profesi di bidang IT. Pertemuan ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, membahas mengenai pelanggaran seperti membajakan software, pencurian data, dan penyalahgunaan teknologi. Saya jadi lebih sadar bahwa tindakan kecil di dunia digital bisa berdampak sangat besar. Kode etik dari organisasi seperti ACM dan IEEE menunjukkan bahwa profesional TI di seluruh dunia memiliki pedoman moral yang harus diikuti, dan ini membuat saya sadar bahwa dunia IT bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga mengolah sebuah kepercayaan. Kemudian pada pertemuan ke-6 kami membahas mengenai profesionalisme kerja di bidang IT. Saya belajar bahwa profesionalisme terlihat dari sikap kita sehari-hari, disiplin waktu, komunikasi yang baik, dan rasa tanggung jawab adalah cerminan profesional. Hal yang paling saya ingat adalah tentang integritas, misalnya tidak melakukan plagiarisme kode program dan tidak menyalahgunakan akses sistem. Materi ini membuat saya berpikir bahwa kejujuran adalah modal utama dalam melakukan sebuah karir. Kemudian pada pertemuan ke-7 membahas mengenai motivasi, etos kerja, dan kepuasan kerja. Pertemuan ini membahas sisi manusia dalam dunia kerja. Motivasi membuat seseorang terus berusaha meskipun menghadapi kesulitan yang cukup.
etos kerja membuat seseorang bekerja dengan sepenuh hati. Saya juga belajar bahwa kepuasan kerja tidak hanya berasal dari gaji, tapi juga dari lingkungan kerja yang sehat dan penghargaan atas usaha. Ini membuat saya menyadari bahwa pentingnya keseimbangan antara karir dan kebahagiaan pribadi. Kemudian pada pertemuan ke-8 yaitu UTS. UTS adalah dalam bentuk video kelompok melatih saya bekerja sama dan berkomunikasi. Saya merasakan bahwa kerja tim sangat dibutuhkan kesabaran, pembagian tugas, dan rasa saling percaya. Ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga dan yang mencerminkan dunia kerja nyata. Kemudian pada pertemuan ke-9 kami membahas mengenai etika manajemen. Saya memahami bahwa pemimpin harus mengambil keputusan yang adil dan jujur. Keputusan manajer mempengaruhi banyak orang sehingga etika manajemen sangat penting untuk menjaga kepercayaan dalam sebuah organisasi. Kemudian pada pertemuan ke-10 kami membahas mengenai etika organisasi. Etika organisasi membentuk budaya kerja. Organisasi yang etis akan memperlakukan karyawan dengan adil, jujur, serta jujur kepada pelanggan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Saya belajar bahwa reputasi organisasi ini sangat ditentukan oleh nilai etikanya. Kemudian pada pertemuan ke-11 kami membahas mengenai UU ITE. Materi ini membuat saya sadar bahwa dunia maya tidak bebas tanpa aturan, penyebaran hoaks, pencemaran nama baik yang dapat berakibat pada hukum. Saya jadi lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Kemudian pada pertemuan ke-12 yaitu mengenai etika di media sosial, tentang pentingnya menjaga sopan santun di internet dan memahami bahwa jejak digital sulit dihapus. Hal ini membuat saya menjadi lebih paham mengenai dan lebih bijak sebelum memposting sesuatu. Kemudian membahas mengenai pertemuan ke-13 yaitu cyber law. Apa sih cyber law itu? Cyber law membahas mengenai hukum yang melindungi pengguna teknologi dari kejahatan cyber. Saya memahami bahwa hukum harus berkembang dan mengikuti teknologi agar masyarakat tetap peduli dan lebih patuh kepada kejahatan cyber. Kemudian pada pertemuan ke-14 kuis yang dilakukan oleh Bapak Komarudin sendiri membantu saya mengulangi materi dan memperkuat pemahaman saya tentang etika manajemen, etika organisasi, dan hukum digital. Kemudian pada pertemuan ke-15 yaitu membahas HKI, yaitu saya belajar pentingnya melindungi karya digital melalui hak kekayaan intelektual. Sebagai seorang IT, ini penting karena pemrograman dan desain juga memiliki hak cipta itu sendiri. Pada pertemuan ke-16 yaitu akan menjadi penutup dari seluruh rangkaian mata kuliah etika hukum dan profesi di bidang IT. Pada pertemuan ini, mahasiswa mengumpulkan tugas akhir berupa makalah, rangkuman materi, serta video refleksi individu sebagai evaluasi akhir pembelajaran. Tugas ini bukan hanya menambah nilai pemahaman mahasiswa terhadap materi, tetapi juga menjadi sarana untuk melihat sejauh mana nilai-nilai etika dan profesionalisme benar-benar dipahami dan dihayati. Melalui makalah ini, rangkuman, mahasiswa diajak untuk meninjau kembali seluruh materi yang telah dipelajari sejak awal semester, mulai dari konsep dasar etika, norma, dan moral, hingga penerapan dalam dunia profesional, organisasi, serta lingkungan digital. Sementara itu, video refleksi menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan pemikiran pribadi tentang pelajaran yang paling berkesan, nilai yang paling penting, serta perubahan cara pandang setelah mengikuti kuliah ini. Pertemuan terakhir ini juga menjadi momen refleksi bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup menjadi profesional di bidang IT. Seseorang dengan lulusan TI harus memiliki kesadaran hukum, tanggung jawab moral, serta sikap profesional dalam setiap tindakan, baik di dunia nyata maupun di dunia digital. Etika menjadi kompas yang paling membimbing dalam mengambil keputusan, sementara hukum menjadi batasan agar tidak merugikan orang lain. Kemudian yang terakhir, dari seluruh pembelajaran saya menyadari bahwa mata kuliah ini membentuk saya menjadi seorang profesional TI yang tidak hanya cerdas tapi juga beretika serta bertanggung jawab. Saya belajar bahwa teknologi harus digunakan untuk kebaikan, profesionalisme harus dibangun dari integritas, dan hukum menjadi batas agar tidak merugikan orang lain. Ilmu dari mata kuliah ini akan menjadikan pedoman dalam kehidupan akademik maupun dunia kerja nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Bapak Komarudin atas bimbingannya selama 1 semester ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.